Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 30 Safar 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 September 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 170, mengangkat tema mengungkapkan kecintaan kepada anak. Apa temanya? Mengungkapkan kecintaan kepada anak. Mengapa tema ini perlu kita angkat? Karena banyak orang tua yang mengeluhkan tentang sikap anaknya. Banyak orang tua yang mengeluhkan tentang sikap anaknya. Bagaimana sikap mereka? Ada anak-anak yang kelihatan lebih dekat dengan temannya dibandingkan dengan siapa? Orang tuanya. Banyak anak yang lebih dekat kepada teman-temannya dibandingkan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Buktinya apa? Buktinya lebih mendengar apa kata temannya dibanding apa kata orang tuanya. Padahal bisa jadi teman itu baru dikenal beberapa hari. Baru kenal dengan temannya itu beberapa hari. Sedangkan orang tuanya sudah kenal berapa hari? Ya bukan berapa hari, berapa tahun. Kok bisa anak kita lebih mendengar omongan orang yang baru dikenal berapa hari dan tidak mendengarkan omongan orang yang sudah dikenalnya bertahun-tahun? Ada apa? Kenapa ini bisa terjadi? Gak cukup kita hanya sekedar marah. Gak cukup kita hanya sekedar menggerutu, protes. Tapi kita harus mencari tahu kira-kira ini sebabnya apa. Setelah kita temui sebabnya apa, kita carikan solusinya. Kemungkinan ada banyak faktor yang menyebabkan anak memiliki sikap seperti tadi. Dan salah satu faktor terbesarnya, jadi banyak faktor. Salah satu faktor terbesarnya adalah karena anak ini kurang mendapatkan
mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemungkinan besar anak ini kurang mendapatkan kasih sayang dari sinten? Orang tuanya. Sehingga ketika dia ketemu teman, yang teman ini pinter untuk berbicara, pinter untuk mengungkapkan perasaan, pinter untuk membujuk, untuk memenuhi keinginan anak kita, dia mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak dia dapatkan. Maka seandainya itu adalah pemicunya, maka solusinya adalah bagaimana anak bisa merasakan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Karena pemicunya anak tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, maka solusinya adalah bagaimana orang tua bisa mengirimkan pesan kepada anaknya bahwa ayah dan ibu sangat sayang kepada anak tersebut. Caranya bagaimana? Supaya anak bisa merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Sebelum bicara caranya, saya ingin menyampaikan. Cinta itu perasaan yang ada di hati apa di lisan? Kasih sayang, cinta itu aslinya di hati apa di lisan? Di hati. Makanya ada orang ngaku dengan lisannya cinta padahal sebenarnya enggak cinta. Ya. Jadi cinta itu aslinya tempatnya di mana? Di hati. Karena aslinya tempatnya di hati, yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Yang tahu ya Allah. Karena Allah yang mengetahui isi hati kita. Kemudian yang mengetahui lagi adalah kita yang menyimpan perasaan tersebut. Nah, anak kita yang tidak tahu isi hati kita perlu kita kasih tahu. Perlu apa, Bu? Kita kasih tahu. Supaya apa? Supaya anak tahu. Ya, supaya anak tahu. Karena ketika cinta itu kita pendem di dalam hati, kita rahasiakan di dalam hati, padahal kita sayang banget sama anak. Tapi karena kita nggak pernah ngasih tahu kepada anak kita memikir, anak kita pikir, wah bapak dan ibu ndak sayang. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngasih tahu. Anak ndak tahu isi hati kita. Nah, bagaimana cara memberitahu cinta kita kepada anak kita? Satu, dengan ucapan. Dengan apa, Bu? Ucapan. Ucapan siapa? Ya ngomong. Ya, ucapan ngomong. Bapak dan ibu itu sayang banget sama kamu. Bu, panjenengan pernah ngomong kayak gitu atau belum? Pernah atau belum? Hah? Jadi sepi. Ki pada anak jamaah ya apa? Ya. Jangan-jangan bapak-bapak juga sama, nggak pernah ngomong kayak gitu. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Ya. Tahu apa urung ya tekemu-temu disit. Itu namanya mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, kasih sayang itu perlu diberitahukan dengan sikap
dan perbuatan. Dengan apa, Bu? Sikap dan perbuatan. Seperti apa? Nanti kita akan baca beberapa hadis yang sudah saya tuliskan di makalah yang Bapak Ibu sekalian pegang. Baik. Mari kita awali dari sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Al-Musnad dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Arnaud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah menuju ke pasar. Pasar yang kali ini beliau datangi adalah pasar Bani Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa itu adalah sebuah kabilah. Sebuah apa? Kabilah yang ada di kota Madinah. Nabi SAW biasa kalau nggak belanja, beliau melakukan inspeksi pasar. Nopo inspeksi, Bu? Melakukan pengecekan, ya. Jangan-jangan di pasar ini ada pedagang yang berperilaku tidak baik. Ya, dan itu pernah kejadian. Nabi SAW melihat ada pedagang jualan gandum. Jualan apa? Gandum. Ya. Gandum itu biasanya ditumpuk di di wadah gitu. Ya, mungkin mirip-mirip kayak beras gitu ya, ditaruh di wadah. Gandum yang bagian atas bagus. Harganya juga mahal karena gandum bagus. Maka kemudian Nabi SAW pun memasukkan tangannya ke tumpukan gandum itu. Dimasukkan, bagus, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ternyata di bagian bawahnya gandum itu gandum rusak. Berarti bagusnya cuma apanya, Tok? Cuma bagian atasnya, Tok. Begitu Nabi SAW mengetahui perilaku tidak baik itu, maka Nabi SAW pun langsung bersabda, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang. Berbuat apa, Bu? Curang. Maka dia bukan termasuk umatku. Bukan termasuk umatku. Jadi Nabi SAW itu pergi ke pasar, tujuannya bisa karena pengen belanja atau bisa karena ingin melakukan apa wau? Inspeksi pasar. Jadi singkat cerita, Nabi SAW jalan keliling pasar bersama dengan seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah selesai beliau keliling pasar, beliau pulang. Kemudian duduk-duduk di masjid. Ya, duduk-duduk di masjid. Gak lama kemudian Nabi SAW bertanya, mana cucuku? Mana cucuku? Ya, yang sangat beliau sayangi. Ya. Biasanya kalau dengar cucu Nabi SAW itu yang paling sering disebut adalah Hasan dan Sinten? Hasan dan Husain. Tolong panggilkan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata saat itu yang ketemu adalah Hasan. Sinten? Hasan. Maka begitu dipanggil sama Nabi SAW, Hasan pun langsung lari dan lompat di pangkuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau pun langsung memeluk Hasan, menciuminya, kemudian beliau bersabda, berdoa, Allahumma inni uhibbuhu
fa'ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya. Mencintai sinten? Cucuku ini. Sinten wau? Hasan. Ya Allah, aku sungguh mencintai cucuku ini. Maka ya Allah, cintailah cucuku ini. Dan cintailah setiap orang yang mencintai cucuku ini. Pertanyaannya, jenengan cinta atau tidak sama Hasan? Jadi ngamleng, jenengan cinta atau tidak sama Hasan Hussein? Kenang apa? Karena Rasulullah SAW mendoakan setiap orang yang mencintainya. Panjenengan pengen didoakan sama Kanjeng Nabi? Pengen. Cintai Hasan. Cintai Husain. Supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Rasul SAW. Dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Apa pelajaran yang kita ambil? Pelajaran yang kita ambil dari kejadian tadi adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kecintaannya dengan lisan beliau. Bahkan beliau membaca doa yang tadi kita dengar. Ya Allah, aku sangat cinta kepada cucuku ini. Jadi Nabi SAW itu bukan hanya merahasiakan dan menyimpan cinta di dalam hati, tapi beliau ucapkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ungkapkan kecintaan kita kepada anak kita. Seperti yang tadi saya contohkan. Ya. Sini nak, sini nak, duduk sini nak. Abi sayang banget sama kamu nak. Bapak sayang banget sama kamu nak. Nanti ibunya juga, dok. Ibu sayang banget sama kamu. Ungkapkan kecintaan itu. Ya. Jangan-jangan anak-anak kita nggak deket sama orang tuanya karena nggak pernah mendengar ucapan-ucapan itu keluar dari mulut kita. Justru malah yang pertama kali dia dengar ucapan itu terucap malah dari temannya yang baru ketemu 2 hari yang lalu. Kita sebagai orang tua lebih berhak untuk mengungkapkan perasaan itu kepada anak-anak kita. Ustaz, kalau misalnya anak kita terus tanya, ya kenapa sih gitu? Ya misal ya ibu-ibu nih baru dapat ilmu di pengajian terus sampai ke rumah ketemu sama anaknya, sini nak diambungi, ibu senang sayang banget sama kamu. Bocahnya terus ngomong, kenang apa sih bu? Ayo bingung jajan. Harus siap-siap loh. Anak sekarang itu kritis-kritis. Ya. Dan itu pula, pertanyaan itu pula yang ditanyakan oleh anak saya yang paling kecil. Jadi ketika saya pangku, saya cium. Nah, Abi sayang banget sama kamu. Anak 5 tahun, anak 5 tahun nanya, ya, kenapa sih Bi? Ya, alhamdulillah sudah siap jawaban saat itu. Kira-kira jenengan jawabannya apa Bu? Apa coba jawabannya? Jenengan punya jawaban berbeda dengan jawaban saya, enggak apa-apa. Orang kudu pada. Kalau saya jawabannya gini. Ya karena kamu soleh nak. Karena kamu solih. Ya. Kalau nggak soleh, wah ini anak pinter nih. Jawabannya gitu kan. Kalau nggak soleh gimana Bi? Kalau nggak soleh ya
Sayang tapi nggak terlalu sayang. Ya, nggak terlalu sayang. Soleh itu apa, Bi? Soleh itu ya kamu mau sholat, kamu mau baca Quran, kamu mau bantu abi dan umi, itu soleh. Ya. Jadi anak ini perlu tahu bahwa bapak dan ibunya itu sayang kepada anaknya. Ini dengan ucapan. Selain dengan ucapan, juga kasih sayang itu perlu diungkapkan dengan perbuatan. Perlu diungkapkan dengan sikap. Kalau tadi kisahnya Abu Hurairah tadi sama cucu Nabi SAW Hasan, sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada sang cucu adalah satu, Nabi SAW nyari. Kenapa, Bu? Nyari, goleti. Makanya kan ketika Nabi SAW sampai di masjid, lagi duduk, nggak ngelihat. Biasanya kan Hasan atau Husain kan jedul-jedul. Kenapa jedul-jedul? Apa sih jedul-jedul ya? Ya kelihatan di masjid ya. Masuk, keluar. Biasanya, kok ini sepi, nggak kelihatan. Dicari. Itu sikap. Sikap yang menunjukkan perasaan sayang. Jadi nek putrane jenengan ora keton goleti. Ya. Kalau putrane jenengan nggak kelihatan, dicari, jangan dicuekin. Karena ada sebagian orang tua lebih perhatian kepada ayamnya dibandingkan anaknya. Sore-sore iki wis arep maghrib, ayame urung ngandang, goleti. Ya. Sampai tanya kepada tetangga, orang buru ayamku. Dicari-cari. Tapi sampai menjelang maghrib putrane belum pulang, gimana? Nggak ngerti jalan. Ya. Ini tidak benar. Ya. Jadi anak itu akan sayang kepada orang tuanya ketika dia merasa keberadaannya di rumah dihargai. Oh, saya itu kalau ndak ada di rumah dicari. Dia merasa bahwa, oh keberadaan saya itu dihargai oleh bapak, oleh ibu, oleh anggota rumah tangga saya. Maka sikap Nabi SAW ketika nggak kelihatan, itu nyari. Bahkan, bukan hanya itu. Di dalam beberapa riwayat, sampai Rasul SAW kalau lama nggak ketemu sama cucunya ini, Nabi SAW datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Bapak dan ibunya sinten? Hasan dan Husain. Sampai datang ke rumahnya Nabi, sampai datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, sampai datang ke rumahnya Fatimah. Mana cucuku? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi SAW ini mencari cucunya. Kemudian sikap yang lain yang tadi kita lihat di sini adalah Rasul SAW menyambut kedatangan anaknya, menyambut kedatangan cucunya. Ketika dicari kan ya, kemudian tidak ada, begitu datang Rasul SAW lagi duduk, langsung Hasan itu lompat ke pangkuannya Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa akrabnya Hasan dan Husain dengan Nabi SAW. Langsung lompat di pangkuannya dan dipangku sama Nabi SAW, dipeluk sama Rasul SAW, diciumi sama Nabi SAW. Harusnya kita pun juga demikian sama anak-anak kita. Ya. Terutama anak yang masih kecil-kecil ya. Wis gede wis 20 tahun yo. Di bangku ya abot banget ya.
Ya, minimal begitu datang anaknya, walaupun udah besar, ya salim sama orang tuanya, ya. Dia cium tangan kita, kemudian kita tanya gimana kabarnya nak, ya. Jadi ketika kita ketemu sama anak kita apresiasikan perasaan sayang kita kepada anak kita. Ya, dicium, dipeluk, ya. Kalau masih kecil dipangku. Bahkan kalau perlu kita katakan sama anak kita, nak, bapak sayang, kangen sama kamu. Ya, sehingga anak itu merasa bahwa keberadaannya ini dihargai oleh orang tuanya. Baik, sekarang kita pindah hadis yang lain. Hadis kali ini dituturkan oleh Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-Hasan bin Ali ala atiqihi. Kata Al-Bara, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Al-Hasan bin Ali di pundak beliau. Pundak berarti di sini nggih. Jane dheweke disunggi. Ya, disunggi. Digendong tapi ditaruh di atas pundak. Wa huwa yaqul, diingkeling. Ya, betul ya. Diingkeling. Wa huwa yaqul, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sungguh aku mencintai cucuku ini, maka cintailah dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan sikap yang lain. Apa sikap yang lain? Tadi kita sudah mangku, sudah kita sebutkan mangku, kemudian mencium, kemudian memeluk. Nah, ini menggendong, ya, naruh di sini, diajak jalan-jalan. Wah, anak seneng banget itu, ya, digitukan sama orang tuanya. Lagi-lagi ya tentunya ini anak yang masih kecil ya. Ya, kalau udah gede ora kuat ya. Ya, masih kecil digendong masih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun bahkan kita gendong di atas pundak kita. Nah, bukan hanya digendong, tapi juga Nabi SAW dalam beberapa kesempatan memboncengkan. Ya, Nabi SAW memboncengkan di kendaraan beliau, ya, di kendaraan beliau. Kalau zaman dulu berarti kendaraannya nopo? Onta, apalagi kuda, apalagi keledai. Ada lagi onta, kuda, keledai. Apalagi coba? Blasteran, kuda dan keledai. Apa? Bighal. Apa bu? Bighal. Bighal itu adalah blasteran kuda dan keledai. Jadi Nabi SAW itu sering dalam beberapa riwayat, bukan hanya satu, dan yang dialami oleh beberapa sahabat Nabi SAW yang kecil-kecil, itu Nabi SAW beberapa kali beliau memboncengkan anak-anak kecil di tunggangannya. Kali ini dialami oleh seorang sahabat namanya Al-Fadl ibnu Abbas. Sinten? Al-Fadl ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Fadl bin Abbas, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan ibadah haji. Masya Allah ya. Haji berserta siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabba fil haji hatta ramal jamrata yawman nahri. Beliau sallallahu alaihi wasallam membonceng Al-Fadl bin Abbas sambil bertalbiyah sampai melempar jumrah di hari Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Jadi panjenengan, saya senang ngelihat ada orang tua suka bonceng anaknya, entah sore-sore, biasanya sore-sore banyak bapak-bapak
boncengin anaknya naik motor, ya. Tapi sayangnya karo ngerokok. Cenura perasaan banget gue. Ya. Betul-betul tidak punya perasaan. Anak masih kecil, ya bagus, boncengnya bagus. Maksudnya dia nganter anaknya bareng-bareng sama anaknya diboncengin. Tapi yang nggak benar itu apanya? Ngerokoknya, yo tega gitu ya. Anak masih kecil, perudut, penak banget, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Diajak anaknya keliling-keliling, naik motor, tidak masalah, bagus. Ya, naik sepeda juga bisa, atau jalan-jalan, ya, digandeng, ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak itu merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Dan saya nasihatkan, kalau sudah jalan-jalan kayak gitu, yang fokus tuh maksudnya aja karo dolanan HP, ya, aja karo dolanan HP. Jadi kalau misalnya jenengan sudah boncengkan anak, sudah fokus dengan anak, itu adalah waktu buat anak. Jangan waktu buat anak ini diganggu dengan aktivitas-aktivitas yang membuat kebersamaan kita dengan anak menjadi tidak maksimal. Contohnya adalah HP. Ya, ketika makan juga suka demikian. Ya, kita berapa kali menyaksikan ada orang tua, bapak, ibu, anak di meja makan, tapi semuanya megang HP. Ibune update status Facebook, ramane nonton YouTube, anake dolanan game, sama sekali tidak berkualitas. Ya, pertemuan seperti itu tidak berkualitas. Maka kalau sudah ketemu bareng-bareng sama anak, singkirkan dulu HP-nya. Singkirkan dulu HP-nya. Dari tangannya bapak apa dari tangannya anak? Singkirkan HP dari tangannya bapak apa dari tangannya anak? Dari semuanya. Ya, bapaknya aja nyekel HP di sit, anaknya aja nyekel HP di sit, bareng-bareng makan, berbicara, dengerin anak ngomong apa, ya, dihargai anak ketika berbicara, ya, betul-betul dihargai. Jadi kalau menghargai itu betul-betul matanya itu kepada anak. Ya, jadi ada sebagian orang tua diajak ngobrol sama anaknya, anaknya ngomong dawa, bareng ditakoni, tadi ngomong apa ya? Karena enggak apa? Karena enggak fokus dengan apa yang diucapkan oleh anak. Pikirannya malah ke HP, jangan. Ya. Jadi apa manfaatnya kalau misalnya kita mengungkapkan perasaan cinta itu? Manfaatnya anak jadi sadar betapa besar kecintaan orang tua kepada anaknya. Jadi ketika kita mengungkapkan perasaan cinta dengan lisan, dengan perbuatan, dengan sikap, maka anak akan merasa, oh ternyata bapak dan ibu sayang banget sama aku. Kalau sudah merasa bapak dan ibunya sayang, harapannya anak akan lebih dekat. Kalau lebih dekat, nanti dia akan lebih mendengar apa kata orang tua. Akan lebih mendengar apa kata orang tua dibandingkan apa kata temannya. Ini pengajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk sementara kita tiadakan tanya jawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengaruniakan kesembuhan total kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.